Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Tokyo Revengers chapter 213 sampai chapter 215. Sebelum mulai videonya jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Saya mohon maaf bila selama beberapa minggu ini saya tidak update video dikarenakan kesibukan pribadi yang harus saya selesaikan, dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami, dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Chapter 213 dibuka dengan memperlihatkan Takemichi yang kaget bahwa Kawaragi Senju adalah pemimpin geng Brahman, di mana secara fisik Kawaragi memiliki badan yang kecil. Terano Saut yang berada di depan Kawaragi mengatakan bahwa dia sedikit gugup dengan kedatangan Kawaragi. Madara Mesio mengatakan kepada Kawaragi bahwa dia jangan berlagak sombong dan berlagak untuk menakuti Saut. Kawaragi membalas perkataan Madara Mesio dengan menanyakan bahwa Madara Mesio itu siapa. Dengan cepat Madara Mesio mengatakan bahwa dia adalah mantan Kapten Black Dragon generasi ke-9, akan tetapi sebelum menyelesaikan perkataannya, Madara Mesio dihentikan dengan memukul wajah Madara Mesio, dan dia adalah salah satu top eksekutif Brahman yaitu Arashi Keizu, yang mana dia adalah mantan kapten penjaga Black Dragon, di mana Keizu mengatakan bahwa Madara Mesio mempermalukan geng Black Dragon dengan sikapnya seperti itu. Takemichi yang mendengar perkataan tersebut bingung dengan perkataan Keizu, dan melihat Takemichi yang kebingungan, Inui mengatakan siapa sebenarnya Keizu. Terlihat Keizu mengomel kepada Kawaragi dan mengatakan bahwa tujuan Brahman di sana bukan untuk berperang, melainkan tujuan mereka adalah Takemichi. Mendengar hal tersebut, Kakuchoi berlari ke arah Keizu dan langsung melayangkan pukulannya ke Keizu, dan seketika Benkei atau Keizu terhempas ke aspal. Kakuchoi berkata, apabila Takemichi ingin kembali ke dunia berandal, dia adalah milik geng Rokuhara Tandai. Terlihat Akashi berkata, seperti yang diduga dari seseorang yang dikenal sebagai teman sekelompok orang tangguh, benarkan Rokuhara. Mendengar hal tersebut, Saut membalas perkataan Akashi bahwa Saut tidak merekrut orang terkuat Tenjiku tanpa alasan. Akashi mengatakan kepada Wakasa bahwa dia sangat bersemangat sekarang. Terlihat Kakuchoi yang kaget dengan keberadaan Wakasa yang tiba-tiba di samping dia. Wakasa berkata bahwa apabila dia serius untuk berkelahi, Kakuchoi tidak akan bisa bertahan hidup. Imaushi Wakasa adalah salah satu top eksekutif Brahman dan dia adalah mantan kapten unit tempur Black Dragon. Takemichi semakin kaget dengan munculnya satu persatu monster-monster dari kedua geng tersebut. Benkei terlihat marah kepada Wakasa karena muncul dengan cara yang glamor, akan tetapi Wakasa mengatakan bahwa dia hanya mengikuti perintah Senju. Terlihat anggota geng Rokuhara kaget dengan kemunculan Benkei dan Wakasa. Inui memberitahu kepada Takemichi bahwa Benkei dan Wakasa adalah legenda hidup, dan mereka berdua adalah duo terbaik dari geng Black Dragon generasi pertama. Lalu Akashi adalah wakil ketua Black Dragon generasi pertama, dan Akashi memiliki julukan di masa lalu. Julukan tersebut adalah Dewa Perang. Dan inilah anggota pendiri Black Dragon generasi pertama, generasi yang dipimpin oleh Sano Shinichiro, di mana Black Dragon saat itu adalah geng nomor 1 di Jepang. Dan sekarang yang memimpin legenda hidup Black Dragon adalah Kawaragi Senju yang tak tertandingin. Terlihat ada seseorang yang mengatakan untuk apa mereka memancing satu sama lain. Orang tersebut juga mengatakan kepada Saut untuk melanjutkan perkelahian, dan orang tersebut adalah Draken. Terlihat kemacetan yang teramat parah yang diakibatkan bertemunya 2 dari 3 geng terkuat di Jepang. Saut mengatakan bahwa dia hanya berencana untuk mengajak Draken bergabung dengan gengnya, dan setelah itu Saut berencana untuk menghancurkan geng Brahman. Akan tetapi Kawaragi tidak peduli dengan perkataan Saut. Kawaragi hanya ingin mengajak Takemichi bergabung ke Brahman sebelum geng Kanto Manji tiba, yang mana Kanto Manji adalah geng yang dipimpin oleh Miki.
Draken yang menyela perkataan Kawaragi dan Shout mengatakan bahwa Kawaragi dan Shout jangan seenaknya memutuskan sesuatu kepada dirinya dan Takemichi, dan Draken mengatakan bahwa dia dan Takemichi tidak akan melakukan apapun yang Kawaragi dan Shout katakan kepada mereka. Takemichi yang mendengar perkataan Draken pun mulai mengatakan bahwa dia tidak tertarik terhadap Brahman maupun Rokuhara Tandai. Dan Takemichi berkata bahwa dia berada di sana hanya untuk mengalahkan pemimpin geng Kanto Manji, yaitu Sano Manjiro atau Miki. Semua orang kaget mendengar perkataan Takemichi. Terlihat di sana Shout langsung mendatangi Takemichi dan berkata bahwa Takemichi adalah orang yang gila karena mau ikut campur dengan 3 dewa yang ada di Jepang. Dan Shout berkata bahwa Takemichi adalah orang yang lemah. Melihat hal tersebut Draken langsung melayangkan pukulannya ke Shout dan terlihat Shout bergeser dari tempatnya berada. Draken mengatakan bahwa apabila ada yang ingin mendekati Takemichi, orang tersebut harus melawan Draken terlebih dahulu, dan Draken mengajak Shout untuk memulai ronde kedua perkelahian mereka. Mendengar hal tersebut Shout langsung bersemangat dan menerima tawaran Draken untuk berkelahi. Mendengar suara sirine polisi, Shout langsung membatalkan pertempurannya dengan Draken dan mengatakan kepada Draken bahwa Shout akan menyelesaikan pertempurannya lain waktu. Draken berkata bahwa dia telah meninggalkan dirinya yang lama di Toman, dan Draken berkata tidak akan pernah bergabung dengan Rokuhara Tandai. Shout langsung memberi instruksi kepada seluruh anggotanya untuk bubar. Terlihat Takemichi yang senang melihat Draken tidak berubah dan masih menaruh hatinya di Toman. Akashi melangkah mendekati Draken untuk meminta maaf kepada Draken karena hanya diam melihat Shout memukulnya, dan Akashi memerintahkan semua anggota Brahman untuk pergi. Melihat Brahman dan Rokuhara telah pergi, Draken juga mengajak Takemichi dan Inui untuk pergi. Di dalam perjalanan Takemichi meminta maaf kepada Draken karena terlalu banyak bicara, akan tetapi Draken senang melihat Takemichi seperti itu. Draken mengatakan bahwa Takemichi hanya menjadi dirinya sendiri, dan Takemichi mengatakan kepada Draken bahwa dia juga senang melihat Draken juga tidak berubah. Draken juga mengatakan ada hal yang penting yang ingin dia sampaikan. Draken mengatakan bahwa dia saat ini adalah anggota dari geng Brahman. Takemichi kaget dengan perkataan Draken yang menyatakan dia telah bergabung dengan Brahman. Sesampainya di bengkel Draken, Takemichi memikirkan perkataan Draken yang telah bergabung dengan Brahman. Terlihat Inui memberikan minuman kepada Takemichi. Saat mengobrol dengan Inui, Takemichi menanyakan kepada Inui tentang keberadaan Draken saat ini. Inui memberitahu Takemichi kalau Draken sedang berada di luar bersama dengan beberapa anggota Brahman. Inui berkata mungkin mereka sedang membahas tentang Takemichi dan Takemichi ingin keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat Takemichi melangkah keluar, Inui mengatakan bahwa dia khawatir tentang Draken. Inui berkata bahwa Brahman bukan hanya geng pengendara motor biasa, akan tetapi lebih mirip dengan geng Yakuza. Inui juga mengatakan bahwa Brahman adalah geng yang diperintahkan oleh orang dewasa. Brahman juga mendapatkan banyak rumor buruk yang membuntuti mereka, dan Inui mengingatkan Takemichi untuk berhati-hati terhadap mereka. Saat keluar dari bengkel, Takemichi langsung terkejut melihat Draken yang marah terhadap Akashi yang ingin menyeret Takemichi dalam kekacauan tersebut. Draken juga mengatakan kepada Akashi untuk tidak melibatkan mantan anggota Toman dalam hal ini. Melihat hal tersebut Takemichi langsung menghentikan apa yang dilakukan Draken. Takemichi menanyakan apa yang sedang Draken dan Akashi diskusikan. Terdengar seseorang yang menjelaskan bahwa Draken berniat untuk membawa Miki kembali, dan orang tersebut adalah Kawaragi Senju. Kawaragi menjelaskan bahwa Brahman juga mempunyai tujuan untuk mengalahkan Miki, dan oleh karena itu Draken dan Brahman memutuskan untuk bekerja sama. Akashi mengatakan kepada Takemichi bahwa dia menyukai ambisi yang dimiliki oleh geng Tokyo Manji, bukan tentang menjadi geng nomor 1 di Jepang, akan tetapi tentang keinginan untuk mengubah era berandalan. Akashi juga mengatakan bahwa melihat apa yang terjadi sekarang, geng Kanto Manji tidak mempunyai ambisi, dan pada titik ini Akashi mengatakan bahwa Miki akan menjadi orang jahat dan Brahman bertujuan akan mengalahkan orang jahat tersebut. Senju juga mengatakan kepada Takemichi bahwa dua geng besar saat ini mengawasinya. Hal itu disebabkan karena Takemichi berani berteriak kalau dia akan mengalahkan Miki.
Kawaragi mengatakan bila Takemichi memiliki ambisi seperti itu, Kawaragi meminta Takemichi untuk bergabung dengan geng Brahman. Mendengar perkataan Kawaragi, Takemichi berpikir tentang dia yang tidak bisa mengumpulkan teman-temannya. Dan berpikir jika ada cara lain untuk mengalahkan Miki, bergabung dengan Brahman adalah cara tercepat untuk mencapai tujuan tersebut. Seketika Draken menghentikan hal tersebut, dan Draken berkata kepada Kawaragi untuk tidak terus mencoba untuk melibatkan Takemichi dan bila terus berusaha untuk melakukan hal tersebut, Draken akan menganggap Brahman sebagai musuhnya. Mendengar perkataan Draken, Kawaragi langsung menerima tantangan Draken dan langsung mengajak Draken untuk berkelahi. Akan tetapi Takemichi menghentikan Draken dan Takemichi mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan Brahman. Draken langsung kaget mendengar apa yang dikatakan Takemichi. Akashi mengatakan bahwa mereka tidak ingin melawan Miki, dan karena itulah Akashi meminta Draken dan Takemichi yang mana mereka adalah orang yang sangat dipercaya oleh Miki untuk bergabung dengan Brahman. Akashi juga akan berusaha untuk menghadapi Miki tanpa perkelahian, dan Akashi meminta Draken untuk mengerti hal tersebut. Terlihat hujan telah berhenti dan Draken akhirnya menyetujui keputusan Takemichi dan berkata bahwa Takemichi harus ingat bahwa satu-satunya alasan mereka bekerja sama dengan Brahman adalah karena mereka mempunyai tujuan yang sama, dan Takemichi mengerti hal tersebut dan akan terus mengingatnya. Draken langsung menyambut Takemichi yang resmi bergabung dengan Brahman dengan menjabat tangan Takemichi. Dan Takemichi berkata bahwa dia akan membawa Miki kembali. Terlihat Kawaragi langsung memanggil Takemichi dan memberikan dia payung. Kawaragi sambil tersenyum mengatakan bahwa saat ini Takemichi adalah pesuruhnya, akan tetapi Takemichi langsung kaget dengan apa yang dikatakan Kawaragi. Kawaragi juga meminta Takemichi untuk bertemu dengannya besok jam 3 sore di Harajuku. Dan Akashi mengatakan bahwa Senju sangat tertarik dengan Takemichi dan meminta Takemichi untuk bersiap. Keesokan harinya di Harajuku pada pukul 3 sore, terlihat ada suara yang meminta maaf kepada Takemichi karena telah membuatnya menunggu. Dan orang tersebut adalah Kawaragi. Terlihat Takemichi yang kaget karena ada seorang wanita yang menyapanya dan Takemichi tidak mengenali wanita tersebut. Dan di scene terakhir ini kita mengetahui bahwa Kawaragi Senju adalah seorang wanita. Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.